Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 1 halaman 9-15 kurikulum merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 4 kurikulum merdeka bab 1 halaman 9. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya, kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan nggak punya mulut. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama. Lanjut halaman 10. Mari mencoba mengamati fotosintesis. Alat dan bahan: gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar. Yang ketiga, air. Cara kerjanya: petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah. Simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun terendam. Simpan gelas di bawah sinar matahari. Diamkan selama 15-30 menit. Diskusikanlah pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. A. Apa yang terlihat pada daun? B. Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 11. Nah, ini adalah proses fotosintesis. Bisa kalian baca dan pahami. Setelah kalian baca dan pahami, tentunya kalian akan menemukan kosakata baru. Kosakata baru itu karbohidrat, salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan
sumber tenaga, klorofil, zat yang membuat daun berwarna hijau. Lanjut halaman 12. Mari mencoba pelajari kembali infografis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Ilustrasi tahapan prosesnya bisa seperti ini ya. Bawahnya pentingnya fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Lanjut halaman 13. Semua tumbuhan yang akan kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Bawahnya lakukan bersama, diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. A. Dari mana tumbuhan mendapat karbon dioksida untuk proses fotosintesis? B. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas? C. Apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? D. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Selanjutnya halaman 14 membuat sebuah infografis yang menggambarkan alur proses fotosintesis, hasil dari proses fotosintesis, dan hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Selanjutnya nomor 3, buka kembali infografis. Yang keempat, berbagilah peran. Yang kelima, jika sudah persiaplah untuk melakukan presentasi, jelaskan hal berikut saat melakukan presentasi. Nah, saat melakukan presentasi ini ada 3 pertanyaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Bawahnya mari refleksikan. Nah, ini ada pertanyaan nomor 1 sampai 6. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 15, belajar lebih lanjut. Sadarkah kalian tanaman di sekitar kita bergerak mencari sinar matahari? Percobaan di samping membuktikan bahwa tanaman bergerak mengikuti cahaya matahari. Ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil seperti bunga Rafflesia arnoldii dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Tentunya kalian mempelajari tentang fotosintesis tumbuhan di darat dan laut. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.